ancaman politik identitas hanya akan terjadi kalau yang maju adalah Anies. Saya tidak melihat bahwa pendukung Prabowo akan menggunakan itu untuk melawan Ganjar misalnya. Atau sebaliknya. Ya, apalagi Ganjar melakukan itu. Apalagi Erlangga Hartarto. Apalagi Puan Maharani kan. Satu-satunya kubu yang mungkin adalah kubu pendukungnya Anies. Bahkan saya percaya Aniesnya sendiri, itu sendiri sebetulnya seorang yang pluralis. Ya anaknya aja nggak pakai jilbab kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat atas kehadiran Terima kasih. Bung Ade Terima kasih. Armando di Unpacking Indonesia. Ya. Pertama kami dulu itu Bung Ade, ketika kami mulai ini kira-kira 9 bulan yang lalu, maka narasumber pertama yang akan kami undang itu adalah Bung Ade Armando. Yeah. Namun saat itu Bung Ade masih pemulihan Ya, dari kasus penganiayaan, betul. kriminalisasi yang dilakukan oleh sekelompok orang gitu kan, yang tidak bertanggung jawab. Nah, setelah pulih, kami datang ke tempat Bung Ade, ke Cokro TV, dan kita taping di sana. Dan sekarang sudah tayang 9 bulan yang lalu. Jadi kenapa kami minta Bung Ade yang pertama? Ya memang kita merasa dekat. Kemudian karena Bung Ade nggak bisa, lalu kita minta Mas Eros Jarot. Gitu kan. Makanya yang kedua setelah Eros Jarot kembali lagi, Bung Ade lagi kan gitu. Nah jadi bagi Unpacking Indonesia, Bung Ade Armando bukan orang lain, ya kan? Bukan juga orang setengah kamar, orang full. Terima kasih loh, ini kehormatan loh itu. Iyalah Bung Ade ya. Nah, Bung Ade ini kan paling terdepan untuk menghadapi kelompok-kelompok, kalau dalam agama disebut takfiri. Ya. Kemudian atau kelompok kanan yang sangat intoleran kan gitu. Nah, ini kira-kira Bung Ade mengambil sikap berhadapan dengan mereka tuh mengapa? Harga yang harus dibayar dengan kehadiran kaum takfiri ini akan sangat mahal, Bang. Indonesia menurut saya terlalu indah untuk kemudian menjelma berubah menjadi negara-negara seperti yang kita kenal di Timur Tengah kan. Kita lihatlah ketika sebuah gerakan-gerakan takfiri semacam itu tumbuh di sebuah negara, maka the end result, hasil akhirnya selalu adalah kehancuran, adalah keterpecahan, pembunuhan, perang, dan seterusnya. Saya menganggap gini, Indonesia itu punya semua modal yang diperlukan untuk menjadi sebuah negara maju. Yeah. Saya tidak pernah menganggap cuma mimpi itu, membayangkan Indonesia bisa menjadi the big five atau the big 10 lah ya di dunia ini. Dalam hal ekonomi, kesejahteraan. Tapi kan artinya kita punya modal, kita punya kemampuan untuk mencapai itu. Dan semua tanda-tandanya sudah terlihat sekarang ini. Yeah. Tapi in order bagi negara ini untuk mencapai itu, kita tidak boleh lagi berkonflik di dalam negeri kita sendiri. Untuk alasan-alasan sesederhana perbedaan mazhab agama kan, perbedaan keyakinan. Yeah. Bagaimana mungkin kita akan bisa maju kalau kita dengan orang Muslim, dengan orang Kristen mengatakan bahwa kita tidak bersaudara ya. Jadi kalaupun kita mau bekerja sama ya lebih karena kita saling menghargai. Nggak bisa dong ya. Saya membayangkan barangkali negara seperti Korea Selatan itu bisa mencapai kemajuan seperti yang kita kenal sekarang. Karena dia tidak diganggu lagi dengan urusan-urusan perbedaan-perbedaan semacam ini. Saya datang dari latar belakang, saya mungkin bukan HMI Bang ya. Tapi saya dari kampus, saya udah menjadi aktivis musola ketika itu disebutnya ya. Kemudian saya bahkan
korannya saja Republika, ya. Iya. Kemudian saya sempat masuk ke dalam organisasi dan mendirikan organisasi under bau-nya ICMI, namanya Masika, Iya. yang isinya adalah mempersatukan anak-anak intelek waktu itu. Hmm. Tapi itu kemudian saya harus kecewa bahwa itu semua akhirnya ya ICMI berkembang bukan lagi menjadi sebuah think tank, tidak menjadi lagi sebagai organisasi intelektual, lebih ke visi politiknya atau kepentingan politik yang bermain. Republika begitu juga, ya. Jadi saya punya tuh giroh, kalau orang bilang giroh Islam tuh ada dalam diri saya. Tapi saya tidak pernah membayangkan, ketika saya bicara tentang memajukan Islam, itu adalah dengan meminggirkan non-Islam. Iya, betul. Buat saya tuh Islam itu paketnya include di dalamnya penghargaan terhadap keberagaman, toleransi terhadap keberagaman, dan justru itulah yang menyebabkan dulu dunia Islam pernah maju, pernah jaya di masa-masa lalu. Dan saya membayangkan Indonesia bisa menjadi jaya kalau kita tidak lagi terganggu oleh sekat-sekat ya tadi suku, agama, ras, terusnya. Selama itu masih ada di Indonesia ini, kita akan sulit Bang untuk maju. Ya. Jadi kalau saya melawan mereka, karena saya tahu bahwa harga yang harus dibayar kalau kita membiarkan kelompok-kelompok ini tumbuh dan dominan apalagi, ya adalah kehancuran bangsa ini. Saya tidak ingin itu terjadi. Karena itu dengan segenap daya upaya saya akan melawan mereka terus sampai kapanpun, dengan atau berada di luar DPR. Ya saya harapkan kalau saya berada di dalam DPR, menjadi bagian dari sebuah partai yang cukup besar gitu ya, pengaruh saya akan lebih besar. Sekarang aja udah banyak kok perubahan. Udah paling gampang contohnya Bang tentang ucapan Selamat Natal. Selama bertahun-tahun sempat loh itu orang tidak mau mengucapkan Selamat Natal. Tapi dalam beberapa tahun terakhir kan berubah. Orang, saya rasa itu mindsetnya berubah. Mulai orang menganggap bahwa tidak benar tuh bahwa kita tidak boleh menganggap umat Kristen itu sebagai saudara dan seterusnya. Dan itu saya aneh ya. Di luar negeri, di negara-negara Timur Tengah dan negara Teluk Persia, kita tidak pernah mendengar tuh ada persoalan ucapkan Natal itu boleh apa enggak, ya. Masalah-masalah yang teknis dalam aspek persoalan seperti itu nggak pernah muncul. Benar sekali. Bahkan kan saya beberapa kali misalnya datang ke kedutaan Iran, saya melihat sendiri ada ucapan Selamat Natal dari Ayatollah Khomeini kepada serius? Ya, serius. Ayatollah Khomeini. Ya. Bahkan yang sekarang Khomeini ini juga setiap Natal dan tahun Natal ya itu memberikan ucapan selamat atas kelahiran Al-Masih kepada Paus dan kepada tokoh-tokoh agama non-Muslim lainnya yang Kristen misalnya. Itu hal biasa. Tapi kok di sini hal seperti itu jadi masalah, ucapan Natal ini kacau. Ya. Karena apa? Setuju. Karena di Indonesia ini siapapun mencoba-coba masuk ke wilayah agama yang dia nggak ngerti. Ya kan? Mulai kita lihat misalnya kita kalau pancing sedikit agama, supir taksi, wah ngomong agama dia. Ya kan? Kadang-kadang ada juga ngutip 1-2 hadis gitu kan. Nah kalau di Timur Tengah kan, kalau kita naik taksi, kita tanya agama, itu bukan urusan saya, itu ada ulamanya. Tanya aja sama mereka. Ya kan? Kalau kita ketemu di bus atau kita di airport atau apa, tanya agama, mereka bilang, itu bukan urusan kami ini kerja aja, urusan agama tanya sama ahlinya. Tapi kalau kita di sini kan semuanya ahli itu. Semuanya ngecap soal agama, ngawur jadinya. Ya. Jadi hal-hal yang tidak penting pun jadi masalah yang berat, yang menjadi konflik yang luar biasa gitu Bung Adi. Nah, jadi Bung Adi kan terus terang saja menurut saya salah satu juga, mungkin ya kita nggak boleh menuduh. Salah satu yang Bung Adi menjadi korban setahun yang lalu itu, ya bisa jadi karena Bung Adi terlalu tegas barangkali menghadapi kelompok intoleransi ini. Apa Bung Adi merasa itu kira-kira? Saya merasa begitu dan terus terang ya walaupun kita kan nggak tahu persis ya. Kalau saya percaya bahwa itu terjadi karena kebencian mereka ketika saya terus-menerus menyuarakan sikap anti radikalisme saya ya. Karena saya pasti mengganggu sekali sih buat mereka. Sementara mereka kan berharap semua orang karena mereka menggunakan seperti otoritas keagamaan kan, ketika yang bicara adalah Habib gitu, yang adalah keturunan Nabi Muhammad gitu. Terus mereka menyuarakan agar kita tidak boleh mengizinkan gereja misalnya ya, atau seperti yang terjadi di Cilegon sekarang ini, terjadi di Purwakarta, terjadi di
berbagai tempat pelarangan-pelarangan rumah ibadah. Dan dulu barangkali tidak cukup banyak orang yang berani mengatakan tidak terhadap itu semua, ya. Apalagi orang Islam, ya. Dan saya adalah barangkali sedikit orang Islam yang berani mengatakan itu dan menunjuk hidung mereka kan. Saya bahkan ketika Rizik Syihab itu ya dengan petualangannya, saya tiap hari waktu itu ngomong di hampir setiap hari lah. Iya. Bicara soal itu di Facebook saya. Saya melawan FPI ketika FPI itu menuduh bahwa negara dengan sengaja menghabisi mereka di tragedi kilometer 50 itu. Saya bikin YouTube, saya bikin pernyataan yang mengatakan tuduhan FPI itu terhadap polisi itu fitnah luar biasa misalnya begitu. Jadi saya adalah satu dari sedikit orang yang berani bicara di depan mereka dan menunjuk hidung mereka bahwa apa yang kalian lakukan salah. Saya akan membela teman-teman minoritas. Saya nggak suka dengan istilah itu. Teman-teman yang tidak boleh membangun gereja dan seterusnya. Sementara tidak cukup banyak orang lain yang ketika itu barangkali bersuara selantang saya. Dan karena itu saya seperti ingin diberi pelajaran ya. Bahwa jangan pernah berani untuk melawan kami, kata mereka kan. Para pelaku pemukulan itu, Bang Zulfan, adalah orang-orang biasa-biasa saja. Orang-orang maaf ya kelas menengah ekonomi ke bawah, ada supir ojek, ada office boy gitu ya, ada yang menurut saya adalah korban. Saya sama sekali tidak merasa dendam pada mereka. Kan orang nanya tuh, kok Anda dengan gampang tuh memaafkan mereka itu? Karena buat saya yang penjahat sesungguhnya itu bukan mereka. Mereka itu dicekoki dengan pikiran-pikiran penuh kebencian. Dan mungkin merasa bahwa dengan memukuli saya dia sedang menjalankan kewajiban dia sebagai muslim kan. Mungkin dia merasa mendapat pahala dari. Tapi yang menjadi masalah siapa yang mengajarkan mereka bahwa kekerasan seperti itu adalah sesuatu yang halal, sah, gitu. Bahkan wajib barangkali. Nah itu jadi ya saya percaya itu memang risiko yang saya ambil ketika saya mengambil pilihan itu, pengeroyokan semacam itu. Ya ini kan sebenarnya sebagai satu akibat ya yang kita lihat. Orang ingin membangun satu organisasi besar dengan ketokohan yang besar, tapi nggak mau kerja keras. Tidak ada punya ide dan gagasan, akhirnya memanfaatkan emosi-emosi masyarakat bawah yang memang mereka lebih mudah diorganisir untuk emosional. Ini yang kata Rasulullah juga mengatakan gini, Bung Adi. Beban bahuku ini dibebani oleh dua jenis manusia. Yang sebelah kanan itu satu jenis manusia yang pinter, hebat, ahli, intelektual, bahkan pada tingkat ulama, tapi munafik, hipokrit. Oke. Ulama yang hipokrit. Kan hipokrit mereka nih. Satu lagi beban sebelah kiri ini adalah aku dibebani oleh satu jenis manusia yang rajin ibadah, rajin tahajud, rajin segala macam, tetapi bodoh, jahil disebut. Nah, orang yang munafik ini karena pinter memanfaatkan orang-orang yang jahil, dianggap bodoh, tapi rajin ibadah. Sehingga ketemu kan kalau sedikit aja dikasih sinyal emosional, ya kan? Seperti, kita harus larang ini, serbu rumah ibadah. Serbu ini, serbu itu. Cepat itu. Karena aktor intelektualnya yang munafik ini. Bagus sekali itu. Ya, itu dari Rasulullah. Nah, oleh karena itu, ini kita jadi narasumber juga lama-lama. Ini kita diskusiin loh, Pak. Diskusi, makanya. Jadi tolong dipahami ini diskusi nih. Ya, bukan wawancara. Bukan tanya jawab. Bukan tanya jawab. Ketemu Bung Adi ini kan kita berdiskusi. Iya. Kalau cuma tanya jawab aja rugi kita. Rugi. Dan apa pula yang bisa ditanya ke saya kan? Ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari situ, Bung ya, bahwa betapa orang-orang yang memanfaatkan masyarakat yang ibadahnya rajin, tapi mereka memang pengetahuannya terbatas oleh kelompok munafik ini yang paling bahaya terjadi di mana-mana. Hampir di setiap negara itu dalam agama apapun, bukan hanya Islam, dalam agama apapun itu terjadi hal seperti itu. Di Amerika Latin karena mayoritas Katolik, situasi itu terjadi. Juga bisa di Eropa Barat karena mayoritasnya Protestan, itu bisa terjadi. Termasuk di Eropa Timur dan Afrika dan lain-lain. Inilah yang kita juga
di tengah-tengah masyarakat kita, Bung Adi mendapatkan akibatnya ya Ya, dari sikap-sikap kemunafikan itu setuju. yang menggunakan tadi itu orang-orang yang memang ekonominya lemah tapi mereka rajin ibadah, keterbatasan dan segala macam dimanfaatkan. Nah ini sudah, kalau udah Rasulullah yang tingkat yang ngomong kan ini sudah menjadi fakta kan di Ya, mana-mana seperti betul. itu sekarang Bung Adi. Dan pelarangan-pelarangan rumah ibadah itu menurut saya ya unik ya. Nggak ada itu. Kita kalau kemana-mana ke Timur Tengah tuh biasa kalau ada memang orang Kristen bikin gereja, bikin aja. Kenapa? Betul, betul, Kenapa betul. di Indonesia ini jadi masalah? Kan gitu. Malah pemerintahnya menyediakan. Ya kan? Karena memang Islam ini kan datang Rasulullah itu kan diutus untuk rahmatan lil Lil alamin. alamin. Iya. Ya kan? Bukan untuk permusuhan. Nah, ini artinya ini yang hilang. Ini yang hilang dari yang tidak dipegang oleh mereka, selalu mengambil hadis-hadis atau ayat-ayat Quran bicara jihad. Jihad pun nggak ngerti dia. Iya. Jihad itu kan ada dua. Iya. Ada jihadul akbar, ada jihadul asgar kan. Jihad besar dan jihad kecil. Jihad kecil itu adalah perang. Jihad besar itu kan penyucian jiwa. Iya. Nah ini kan harus dipahami yang Iya. gini-gini. Jadi Iya. jangan jihad-jihad aja teriak Allahu Akbar, bunuh orang, musuhin orang. Bukan Tapi itu. misalnya yang tadi ya Bang ya, soal pelarangan rumah ibadah. Hmm. Kan memang juga tidak pernah ada contohnya dari kehidupan Nabi. Hmm. Tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, Hmm. tidak ada rujukan syariahnya lah. Maka masjid ada dilarang pada zaman, dihancurkan pada zaman Nabi. Betul, betul. Ya kan? Karena masjid itu digunakan untuk berkhianat. Iya. Ya. Hmm. Tapi itu kan juga tidak semua masjid. Iya. Tapi bahkan yang gereja ini, kan waktu itu udah ada rumah ibadah non-muslim kan. Iya. Bahkan Nabi Muhammad kan mengatakan kalau perang jangan sentuh rumah ibadah kan. Hmm. Jadi saya membayangkan apa yang menyebabkan, dari mana sumber kebencian ini terhadap kaum Kristen misalnya. Yang kayak tadi, kita nggak pernah punya pengalaman, saya dan Anda, saya yakin kita dulu di masa kecil kita, remaja kita, mahasiswa kita, muda kita, nggak pernah ada masalah tuh dengan mengucapkan Selamat Natal. Iya, iya. Ya Anda bahkan bilang di Timur Tengah juga nggak ada masalah, ada Christmas tree tinggi banget, Nggak ada. nggak ada masalah. Iya. Itu sumbernya dari mana kan? Nah itu harus kita lawan. Menurut saya itu sumbernya udah jelas. Ini ada satu keyakinan teologi yang salah. Yang disebut takfiri dengan tadi. Khawarij. Hawarij. Nah, Khawarij ini kan Ya. itu kan sebenarnya Khawarij ini kelompok yang sudah lama. Iya, sesudah Nabi wafat ya. Bahkan sebelum Nabi benih-benihnya tuh Oh, sudah udah ada ada ya. ini. Sudah ada ya. Sebelum Nabi pun sudah ada kelompok-kelompok ini. Cuman mereka tidak berkembang, tidak menjadi besar, tidak terorganisir, hanya beberapa suku saja. Tapi pikiran-pikirannya itu sudah ada. Nah, oleh karena itu ketika pada masa kita lihat pada masa setelah Umar bin Khattab, khalifah yang kedua Umar bin Khattab, mereka memprovokasi kan, gitu, Ya. pembunuhan terhadap khalifah ketiga Utsman bin Affan. Dengan Ya kan? sangat kejam. Dengan sangat kejam. Kemudian mereka juga memprovokasi Ali bin Abi Thalib, bahkan memusuhi, gitu. Nah, ya akhirnya mereka berdamai dengan kelompok Bani Umayyah kan, Yang melahirkan ya, dinasti baru. dinasti baru. Jadi sebenarnya teologi-teologi kasar, pembunuhan, kebencian itu ada di Khawarij ini. Dan saya kira ini kan sudah banyak dibahas oleh ulama-ulama NU ya, Bung Kita Adi, mungkin ya. sebaiknya gunakan istilah itu ya, Hawarij. Ya, itu memang sebagai- teologi resminya gitu kalau Sebagai kita. penamaan terhadap kelompok-kelompok radikal ini ya. Ya artinya memang itu istilah teologi resmi di dalam Fakultas Usuluddinnya IAIN. Oke. Jadi kan ada Mu'tazilah, ada yang sangat rasional. Syiah Imamiyah, Hmm. ada yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kan? Ahlus Sunnah al Jamaah kan disebut dalam teologinya Al-As'ariyah, Oke. karena mengambil dari Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian yang keempat itu Khawarij. Hawarij. Ini resmi dipelajari di Usuluddin, di Fakultas Usuluddin di UIN ya, saya kira itu. Saya Jadi nggak kalau kita mau basmi, ya itu ya pikiran itu. pikiran Hawarij inilah ya. Nah, pikiran ini nggak boleh berkembang. Kalau pikiran ini berkembang ya terjadi permusuhan di mana-mana, udah pasti, ya kan? Ya. Nah ini kan akarnya nih.
Ya. Namanya saja usuluddin. Usul itu kan akar. Akar pemikiran agama. Nah kalau ini nggak diselesaikan, ya hilirnya pasti kemana-mana kan. Ya. Bikin banjir kemana-mana kan gitu. Nah itu Bung Adi. Nah kita nih ngomong gaduh-gaduh aja nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi kan Anda yang mengundang, saya tinggal ikut aja. Jadi Bung Adi, PSI ini kan tegas itu mengatakan bahwa mereka mendukung, kok mereka kan Bung Adi, PSI. Nah, PSI menyatakan bahwa mendukung Ganjar sebagai calon presiden. Ya kan? Nah kemudian setelah ada apa istilahnya, ada pembatalan Piala Dunia U20, ya kan? PDI tidak ikut bergabung di dalam koalisi 5 partai. Mas sekarang kan PDI ini, Grace misalnya sudah bersilaturahmi ke Golkar, yang notabene adalah koalisi perubahan yang belum tentu Ganjar. Nah ini bagaimana nih cara melihatnya nih Bung Adi? Saya rasa kalau soal Ganjar tuh gini Bang, sepanjang yang saya tahu ya, pada dasarnya kan DNA-nya PSI sih tetap Ganjar ya, yang sejalan sama DNA-nya PSI adalah Ganjar. Tapi ada beberapa kemungkinan kan, ya. Artinya sebetulnya kan penyebutan nama Ganjar sebagai calon presidennya PSI itu melalui sebuah proses yang namanya, kalau tidak salah, rembuk rakyat, di mana masyarakat diminta pendapatnya, dilakukan semacam polling gitu ya. Dan nama Ganjar memang jauh di atas. Jadi para pendukung PSI diminta untuk bersuara. Memang jauh di atas yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah benar gara-gara perubahan, gara-gara Piala Dunia ini, orang menarik dukungan dari Ganjar. Kalau ternyata dilakukan rembuk rakyat berikutnya, ternyata memang betul turun secara drastis, artinya ada nama lain yang diajukan, ya PSI akan menghormati pilihan itu. Pilihan rembuk rakyat. Kedua, kalau dengan Golkar, saya rasa itu langkah yang lebih strategis saja kok. Ya, yang saya rasa ya benar ya. Biar bagaimanapun kan PSI untuk bisa melakukan perubahan gitu ya menjadi lebih signifikan, itu nggak mungkin juga berdiri sendirian kan. Perlu berkoalisi kan dengan kelompok-kelompok yang lebih besar. Tapi kalau Anda tanya tentang kalau kemudian pada ujung-ujungnya Golkarnya berubah, misalnya mengajukan nama lain, ya, apakah PSI akan mengikuti pilihan tersebut? Saya duga sih PSI akan mengambil pilihan tidak dengan cara seperti itu. Karena kan bisa saja dia tetap mengatakan ya kami sih tetap berkoalisi dengan Golkar, tapi pilihan presiden kami berbeda. Seandainya gara-gara itu mereka harus pindah dan bikin koalisi yang lain, sih bukan sesuatu yang sulit. Toh koalisi ada dua Bung Adi. Yaitu? Koalisi kabinet, ada koalisi parlemen kan? Exactly. Mungkin kita di kabinetnya tidak bisa berkoalisi, tapi di parlemen bisa. Dan kan itu kejadian sekarang. Saya misalnya melihat ya, pengalaman saya di parlemen, Gerindra, kemudian PKS dan Demokrat itu kan di luar kabinet, di luar koalisi pemerintah. Tetapi dalam memutuskan sesuatu di problem yang ada di dalam parlemen, kadang-kadang kita lebih sejalan dengan yang tidak satu koalisi di pemerintahan. Nah, jadi memang cair lah. Saya sih percaya cair. Saya percaya cair dan tidak ada komitmen lebih serius apapun gitu ya yang dikeluarkan oleh PSI dengan menjadi bagian dari sebuah koalisi besar. Saya rasa partai lain pun menjadi bagian dari koalisi besar dengan cara pandang secair itu juga. Ya, tapi kan ada satu hal begini, Bung Ade. Orang kan bisa menyatakan nih PSI nggak konsisten nih. Kok dia tadinya kalau dia berdiri sendiri itu jelas tuh. Anti korupsi, anti diskriminasi, anti intoleransi semuanya. Tapi kan begitu bergabung ke sini, ini partai ini kan ada korupsinya, ada intoleransinya juga, isinya macam-macam kan gitu. Nah, ini agak confused juga ya. Tapi kan yang dilawan tetap korupsi dan intoleransinya. Apakah sih partai besar tersebut ternyata di dalamnya ada korupsinya? It's another issue kan. Maksud saya gini, hanya karena di PDIP terbukti ada kadernya yang korup, atau di Gerindra
kadernya ada yang korup dan masuk penjara, kan Hmm. tidak berarti kemudian PDIP ataupun Gerindra adalah partai korup. Ya, oknum ya. Ya apalah namanya kan, Mm-mm. dia juga akhirnya, saya nggak tahu dipecat nggak? Enggak ya? Dipecat Mas. Kalau yang Oke, terbukti sudah korupsi, apalagi sudah diputuskan tersangka, ya pasti diberhentikan. diberhentikan kan? Ya, Diberhentikan. jadi tidak ada masalah dengan itu. Ya, ya. Jadi kalau kita lihat apa arahnya, selain persoalan tadi mencoba membangun koalisi dengan partai-partai yang ada, ya, tapi memang ada pengarahan Pak Jokowi nggak Kepada siapa? kepada PSI ini? Yang saya tahu. Nggak ada ya. Tapi sorry, saya harus jawab. Saya tidak sesentral itu posisinya di PSI. Ya. Jadi Orang baru, orang baru, betul-betul orang baru. Jadi Walaupun pengalaman udah luar biasa, tapi Ya. tetap di partai dianggap orang baru ya. dianggap orang baru. Jadi saya tidak terlibat dalam misal percakapan-percakapan yang lebih strategis itu sifatnya gitu ya. Saya masih berada di pinggir nih, belum terlalu terlibat di dalam. Jadi Iya. saya takut pertanyaan-pertanyaan Anda itu, jawaban-jawaban saya terhadap pertanyaan Bang Zulfan itu Tidak memuaskan ya. tidak memenuhi, tidak mewakili suara Oh. sesungguhnya PSI. Iya. Itu saya lebih ke, saya sih merasa saya Tapi tidak kalau dulu misalnya belum menjadi anggota partai agak bebas ya. sekarang, tapi saya menjawab ini bukan karena saya ragu-ragu apakah ini akan melukai perasaan PSI, bukan itu. Iya. Tapi kan Anda tentu berharap jawaban yang mencerminkan sikap PSI secara Iya. sentral itu seperti apa. Iya. Saya takutnya Salah. tidak bisa memberikan Beda. jawaban yang tepat untuk Iya, itu. iya. Benar. Saya paham tuh Bung Adi. Ya. Nah, jadi kita kembali lagi ke persoalan tadi. Ujungnya kan yang kita bahas tadi, persoalan adanya khawarid, adanya kelompok-kelompok ini kan ujungnya kan melahirkan yang disebut dengan politik identitas itu. Exactly. Nah, ini kan kita lihat bahwa 2014, 2016, kemudian 2019. 2019, 2017, itu kan kental sekali tuh politik identitas. Dan sebenarnya ukuran yang digunakan itu juga tidak jelas. Artinya presidennya sama-sama Islam, wapresnya sama-sama Islam, tapi bisa dianggap satu seperti menghadapi non-Islam, satu Islam banget gitu kan. Nah, ini kan kadang-kadang ya sebenarnya cukup cukup membingungkan bagi orang ketika dia harus memilih kelompok mana. Ketika orang menggunakan isu identitas ini. Terutama kita tidak bicara identitas atas dasar suku dan agama ya, tapi kan identitas dalam konteks politik ya. Nah, ini bagaimana pandangan Bung Adi? Kalau saya tetap tidak bisa dipisahkan identitas yang berbahaya. Kan identitas bisa apapun sebetulnya kan. Ya. Tapi politik identitas yang berbahaya adalah ketika terutama ini dikaitkan dengan agama dan ras. Ya. Kan sekarang kita sering sekali mendengar jawaban dari kubu misalnya Anies dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa apa yang salah dengan politik identitas. Ya. Kalau saya misalnya tampil di saat berkampanye dengan menggunakan peci, ya, itu kan identitas saya. Apakah saya salah kata dia kan? Kira-kira begitu. Kalau kemudian ada kontestasi pemilihan kepala negara atau kepala daerah, di mana di sana terlibat gender, ada laki-laki lawan perempuan, loh, emang apa salahnya kalau saya mengatakan bahwa yang satu adalah perempuan dan karena itu wahai kaum perempuan, pilihlah dia karena dia adalah perempuan kan? Itu kan identitas. Menurut saya kan tidak sesederhana itu. Yang menjadi masalah. Dan untuk menyatakan itu nggak usah sekolah ke Amerika sebenarnya. Nggak usah sekolah ke Amerika. Ya itu sebetulnya dia doktor, PhD, public policy ya kalau nggak salah. Iya, mungkin ya. Sampai kemudian gagal memahami kenapa orang mempersoalkan political identitas, menurut saya agak memalukan ya. Ya. Tapi kan bukan cuma Anies yang ngomongnya, misalnya Partai Umat juga mengatakan kami partai identitas, dan itu juga Amin Rais kan yang membawanya, yang juga Chicago juga kan bukan itu. Yang jadi masalah adalah kalau sampai dalam sebuah pertarungan politik orang menggunakan identitas itu sebagai alasan utama kenapa orang harus memilih atau tidak memilih ya seseorang sebagai presiden, kepala daerah atau apapun.
ketika dikatakan bahwa jangan pilih seseorang karena dia beragama berbeda dengan kita, ya. Dan itu artinya adalah sesuatu yang dalam rangka membangun alasan kenapa jangan memilih orang itu sebagai calon presiden kita padahal mereka berbeda agama dengan kita adalah karena kalau dia berbeda agama dengan kita, kan harus ada alasan kenapa tidak boleh memilih orang yang berbeda agama. Karena mereka adalah tanda petik kafir. Karena mereka adalah membawa kita kepada kesesatan. Ya, ketika itulah politik gagasan hilang sama sekali. Orang tidak lagi berpikir secara rasional. Orang memilih seseorang sebagai calon pemimpinnya semata-mata atau terutama karena agamanya atau rasnya, sementara yang lain juga begitu. Dan menurut saya apa yang terjadi pada tahun 2019 contohnya, 2014, kan sama-sama Islam. Tapi kan kemudian Jokowi di-frame ketika itu sebagai orang yang tidak mewakili kelompok Islam. Dia itu melayani kepentingan, ingat ya, Kristen, melayani kepentingan Cina. Dan itu yang dilakukan sampai sekarang kan, bahwa dia adalah mengizinkan tentara-tentara Cina masuk ke Indonesia dan seterusnya. Bahkan kan 2019 ada Ma'ruf Amin, Kiai Ketua Umum MUI, Kiai Haji, wakilnya Jokowi, adalah, tetap aja dianggap bukan mewakili Islam. Tetap. Dan itu di non-faktorkan kan, bahwa dia adalah seorang ketua pimpinan NU dan seterusnya. Tapi diulang-ulang terus narasi bahwa dia ini pelayannya Cina, dia ini pelayannya Kristen. Dia itu atau sekuler, atau kaum liberal, atau Amerika bahkan, atau Zionisme, saya nggak tahu lah macam-macam. Nah, ketika identitas ditempatkan dalam konteks semacam ini, dia menjadi alat pemecah belah. Bahkan ketika setelah selesai pemilihan terjadi, orang yang berbeda agama masih menyimpan rasa kemarahan, kebencian, kecurigaan. Karena narasi itu sudah ada di kepala orang kan, bahwa jangan pilih orang Kristen karena orang Kristen itu adalah musuh Islam. Ya, selesai ini pemilu, masih juga itu ada di kepala orang. Jangan memilih orang Kristen, jangan melihat orang Kristen itu sebagai sahabat kita loh. Dia itu adalah musuh kita. Itulah menurut saya bahaya yang ditimbulkan oleh politik identitas. Nah, sekarang 2024, kalau menurut saya Bang Zulfan, mungkin saya salah. Ancaman politik identitas hanya akan terjadi kalau yang maju adalah Anies. Saya tidak melihat bahwa pendukung Prabowo akan menggunakan itu untuk melawan Ganjar misalnya. Atau sebaliknya. Ya, atau sebaliknya. Apalagi Ganjar melakukan itu. Apalagi Erlangga Hartarto. Apalagi Puan Maharani kan. Satu-satunya kubu yang mungkin adalah kubu pendukungnya Anies. Bahkan saya percaya Aniesnya sendiri, itu sendiri sebetulnya seorang yang pluralis. Terbuka pikirannya kan. Saya ya anaknya aja nggak pakai jilbab kan. Itu indikator sederhana saya tentang betapa orang ini sebetulnya bukan orang yang berpikiran menafsirkan agama dengan cara yang sempit menurut saya ya. Tapi kan kubu yang mendukungnya itulah kubu semacam itu yang ada bau-bau Hawarijnya tadi kalau pakai istilah Anda itu kan. Dan orang ini akan pasti kemungkinan besar kalau tidak dikatakan pasti menggunakan alasan-alasan identitas untuk menarik orang mendukung Anies. Yang tidak akan dilakukan kalau yang maju adalah bukan Anies Baswedan. Bisa jadi mereka juga tidak suka dengan Anies, tetapi sekarang ini yang dianggap berbeda dengan Jokowi adalah Anies dan mereka membenci Jokowi, bertemu itu. Dan narasi itu terus dimunculkan dan Anies tidak berusaha untuk menstopnya. Itu yang kritik saya ketika 2016-2017 tuh saya bikin sebuah pernyataan terbuka mengatakan bahwa Pak Anies, tolong stop ini, ya. Anda memang tidak pernah mengutarakan pandangan-pandangan yang rasis. Memang Anda tidak pernah, tapi pendukung Anda melakukannya. Anda punya otoritas untuk men-stop itu semua, dan dia tidak lakukan. Nggak berani, karena itu kan faktor suara. Betul, ya kan? Dia tahu dengan itulah dia akan bisa menang. Dan menang memang. Dan Bung Ade, bagaimana Bung Ade melihat ya suasana situasi politik di negara kita akhir-akhir ini? Dan kira-kira solusi apa yang harus kita lakukan? Yang akhir-akhir ini kan sebetulnya relatif masih tentram kan. Tapi poin saya adalah pertanyaan pentingnya kan adalah ya kita kan tidak melihat sebuah huru-hara yang luar biasa saat ini. Ketegangan politik tuh seperti relatif terkontrol, apalagi koalisinya menjadi semakin besar kan. Kecuali kalau pemilu ditunda.
Saya nggak percaya itu. Saya Nggak percaya ya? nggak percaya. Tapi kalau Bung Ade, bagaimana lihat proses persiapan pemilu kita sampai Februari ini? Karena gini Bung Ade, Wakil Ketua Komisi 2 itu menyampaikan semacam ya mendekati keluhan lah ya. Dia katakan tolong para penyelenggara pemilu ini seperti KPU itu jangan menciptakan situasi yang seolah-olah pemilu ini gamang gitu loh. Gitu. Dia itu ada itu kalau buka di TikTok atau di YouTube tuh ada Saan Mustafa yang dari Nasdem itu mengatakan demikian. Tolong jangan bicara di ruang sidang lain, di luar lain gitu loh. Nah, ini tidak menciptakan suasana yang kondusif, kata dia. Jadi jangan gamang kan? Ya artinya ya dia menganjurkan jangan gamang, berarti ada kegamangan. Oke. Ah, itu. Anda lebih tahu saya rasa. Ya? Gimana? Menurut Bang Zulfan ada kemungkinan ditunda? Ya saya nggak tahu. Nggak tahu juga. Jadi kita bertanya kalau kata dialog Nabi sama orang itu kan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang dunia kamu. Gitu. Nah, Bang Zulfan lebih tahu dunia politik daripada saya. Enggak lah. Enggak, Bung. Saya tahu nih, saya ini kan praktisi. Biasanya kan orang-orang di akademisi itu kan intelektual lebih tahu ya. Mungkin saya sih nggak dengar tapi Bang. Saya nggak dengar saat ya, ini. saya ada nanti kalau dapat saya share. Ya itu kan artinya pernyataan di kalangan para politisi kan. Tapi kalau di luar, di kalangan pengamat, saya tidak menangkap tuh ada keraguan bahwa akan ada Februari ini ditunda. Dan kalau pengamat mengatakan kalau ditunda itu bahaya sekali, resikonya besar. Persis, saya merasa, kenapa saya tadi katakan saya yakin itu akan dilakukan? Karena orang tidak akan berani ambil risiko untuk menunda. Seperti juga kenapa tidak akan ada yang mendukung 3 periode itu, tidak cukup banyak lah. Atau kalaupun ada yang mendukung tapi toh akhirnya saya rasa kan batal. Iya. Surut sendiri. Risiko terlalu besar. Iya. Baik Bung Ade, kita sudah ngobrol hampir 1,5 jam lebih ya. Menarik sekali. Ya kita sama-sama lah Bung Ade ya, namanya tukar pikiran, tukar pengalaman. Mungkin kita bisa sambil ngopi-ngopi ya. Siap. Dan di tempat Bung Ade itu ngopi itu enak itu di Menteng itu. Iya. Ada sisa. Iya. Tinggal nyebrang ya. Saya dulu sering di situ. Oh ya, oke. Enak itu emang. Oke, Bung Ade, terima kasih. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini besar manfaatnya. Terima kasih Bung Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih.